Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Iqbal Misbahuddin. Bisa dipanggil Pak Iqbal, bisa juga dipanggil Pak Misbah. Asal Bapak dari Cicalengka, hobi Bapak berenang dan bersepeda. Bapak ucapkan selamat datang kepada para siswa di kelas 8 Madrasah Sanawiyah. Bapak akan mengajar satu semester ini mata pelajaran fikih. Dan pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang materi tinggalkan kesombongan dengan bersujud, yakni sujud di luar sholat, sujud tilawah. Sebelum kepada materi yang akan Bapak sampaikan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua murid. Silakan. Selanjutnya kepada sekretaris boleh mengabsen. Oh iya, Bapak mau bertanya, di kelas ini ada berapa siswa? Oh, 40. Baik, silakan absen terlebih dahulu. Gimana? Yang hadir berapa? Yang berhalang hadir berapa juga? Oh, yang hadir 30. Yang tidak hadir 5. Karena apa tuh? Oh, yang 3 sakit. Yang 2 lagi izin. Baik. Baik, mari kita sama-sama berdoa untuk kawan-kawan kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan oleh Allah diberikan kesembuhan supaya bisa berkumpul dengan kita di sini untuk menimba ilmu. Dan yang berhalangan yang berhalangan hadir karena izin, mudah-mudahan Allah permudah dan Allah perlancar setiap urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kepada pembahasan juga, Bapak akan ingatkan kepada anak-anak sekalian untuk mencatat apa-apa yang Bapak jelaskan melalui rangkuman ya. Rangkuman itu bisa minimal 1 sampai maksimal 2 halaman. Dikumpulkan kepada ketua murid, nanti ketua murid biasa menghadap Bapak di ruang guru ya. Baik, mari kita sama-sama baca basmalah untuk kelancaran dalam proses kegiatan belajar dan mengajar ini. Bismillahirrohmanirrohim. Sujud tilawah. Tilawah berarti bacaan. Sedangkan menurut istilah, sujud tilawah ialah sujud yang dikerjakan pada saat membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Mohon maaf, mendengar ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Dan hukum sujud tilawah adalah sunnah. Namun apabila dalam sholat berjamaah, makmum wajib mengikuti imam. Bisa Bapak simpulkan ya, bahwa sujud tilawah ini dilakukan ataupun dikerjakan ketika kita membaca ataupun mendengar ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Dan hukum sujud tilawah adalah sunnah. Tapi ketika kita berjamaah menjadi makmum, wajib mengikuti imam hukumnya gitu. Kemudian syarat sujud tilawah, yang pertama, suci dari hadas dan najis. Yang selanjutnya menutup aurat, menghadap kiblat, dan setelah mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah. Jadi ketika kita akan melaksanakan ataupun akan mengerjakan sujud tilawah, kita harus dalam keadaan suci
dari hadas dan najis, harus menutup aurat, menghadap kiblat, dan syarat yang terakhir yakni setelah membaca atau mendengar ayat sajadah. Sedangkan rukun sujud tilawah sama dengan rukun sujud syukur. Kemudian seseorang melakukan sujud tilawah karena ia membaca ayat-ayat sajadah atau mendengar orang lain membaca ayat-ayat sajadah. Di dalam Al-Quran terdapat 15 ayat yang berkenaan dengan ayat-ayat sajadah, yaitu yang pertama Al-A'raf ayat 206, Ar-Rod ayat 15, An-Nahl ayat 50, Maryam ayat 58, Al-Isra ayat 109, Al-Hajj ayat 18, Al-Hajj ayat 77, Al-Furqan ayat 60, An-Naml ayat 26, As-Sajdah ayat 15, Shod ayat 26. Kenapa? Oh, terlalu cepat. Baik. An-Najm ayat 62, Fussilat ayat 38, Al-Insyiqaq ayat 21, dan Al-Alaq ayat 19. Gimana? Sudah jelas? Ya, mohon maaf Bapak menjelaskannya terlalu cepat ya. Kemudian hikmah disyariatkannya sujud syukur dan tilawah, yakni menjadikan manusia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita sebagai manusia terhindar dari sifat sombong, akan menambah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapatkan tempat khusus di dalam syurga Allah. Jadi ketika kita disyariatkan untuk sujud syukur dan sujud tilawah, yakni supaya kita ingat selalu kepada Sang Pencipta, dan mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifatnya sombong ya. Kemudian untuk menambah nikmat Allah, sujud syukur itu kan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan tempat khusus yakni dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada persamaan dan perbedaan antara sujud syukur dan sujud tilawah. Yang pertama, ada persamaan antara sujud syukur dan sujud tilawah, yakni yang pertama, baik sujud tilawah maupun sujud syukur hanya dilakukan sekali sujud saja. Yang kedua, sujud tilawah dan sujud syukur boleh dilakukan pada waktu-waktu dilarang sholat. Waktu-waktu dilarang sholat itu ada 5 waktu ya di dalam kitab Safinah. Kemudian yang ketiga, hukum sujud tilawah dan sujud syukur adalah sunnah. Yang terakhir, sujud syukur dan sujud tilawah sama-sama dianjurkan menghadap ke kiblat. Sedangkan perbedaan antara sujud syukur dan sujud tilawah yakni yang pertama, sujud tilawah dapat dikerjakan di saat sholat maupun di luar sholat. Sedangkan sujud syukur hanya dibolehkan di luar sholat, dan tidak boleh kita melakukan sujud syukur di luar saat kita sholat ya. Kemudian yang terakhir, sujud tilawah dikerjakan karena kita mendengar orang lain membaca atau kita membaca ayat-ayat sajadah. Yang tadi
sudah dijelaskan ada 15 ya. Sedangkan sujud syukur dikerjakan karena kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala atau kita terhindar dari bahaya yang mengancam diri kita sendiri. Mungkin itu ya yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Boleh hasil rangkumannya dikumpulkan kepada ketua murid. Nanti ketua murid bisa menghadap Bapak di ruang guru. Mungkin proses pembelajaran dicukupkan sekian ya, karena waktunya sudah habis. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun kurang dimengerti. Bapak cukupkan sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.